Hi everyone, it's Ilsa Nika. Di video kali ini aku mau kasih tahu update terbaru tentang student visa Australia. Sebenarnya ini udah lama gitu ya, udah lumayan lama peraturan ini tuh mulai diterapkan. Cuman karena banyak subscriber aku yang baru, jadi mereka kebanyakan nonton di video aku yang lama, sehingga mereka masih berpikiran, oh bisa nih apply student visa tanpa rekening koran. Tapi mohon maaf sekali, aturan yang terbaru ini kayaknya nggak bisa buat apply tanpa rekening koran. Nah, sekarang aku mau jelasin, yuk kita bahas satu-satu. Pertama, aku mau bahas soal biaya visanya sendiri ya. Sebenarnya setiap financial year itu mengalami kenaikan. Nah, financial year-nya itu kapan? Itu kalau di Australia sendiri dimulai setiap tanggal 1 Juli. Ya, jadi setiap tanggal itu biasanya kenaikan-kenaikan terjadi, mulai dari biaya-biaya visa atau misalnya biaya-biaya uang sekolah juga, itu biasanya naik di tanggal tersebut gitu. Nah, sampai sejauh ini biaya visa untuk student itu sekitar $710, atau kalau kalian rupiahkan karena dolar juga lagi naik ya, kurang lebih sekitar 7,5 juta teman-teman. Jadi kalau tahun aku dulu itu sekitar 6,8 sekian, kalau sekarang sudah 7,5 juta. Lalu ada namanya tuh sertifikat bahasa Inggrisnya. Aku sangat anjurin kalau kalian mau apply student visa, kalian harus masukin sertifikat bahasa Inggris. Ya, sertifikat bahasa Inggrisnya ini kalian bisa gunakan IELTS atau PTE. Tapi kalau misalnya kalian tidak punya sertifikat TOEFL IBT, aku saranin jangan ambil TOEFL IBT, karena Embassy Australia ini udah mulai gak mau terima TOEFL IBT sebagai syarat requirement-nya mereka gitu. Jadi menurut aku kalian bisa lebih pilih IELTS atau PTE. Aku dengar PTE itu lebih gampang, jadi kalian bisa cari-cari tahu atau mulai belajar tentang PTE itu. Nah, aku di sini mau kasih tahu ini juga syarat sertifikat bahasa Inggris itu mengalami penaikan ya. Untuk student visa sendiri, IELTS-nya itu sekitar 6 sekarang untuk totalnya. Tapi kalau untuk minimum band-nya itu 5,5 academic IELTS di situ. Jadi untuk kayak PTE kalian bisa lihat setaranya itu seperti apa. Cuman kalau 6 itu juga lumayan susah ya, maksudnya biasanya kalau misalnya kalian mulai belajar bahasa Inggris dan mulai intens itu startnya paling di 5, cuman sekarang tuh sudah 6, jadi kalian harus belajar lebih ekstra lagi. 3, kalian masih ingat tentang GTE? Nah, GTE itu Genuine Temporary Entrant. Sekarang itu berubah jadi GSR atau Genuine Student Requirement. Sebenarnya kurang lebih sama ya. Kalau GTE kalian diminta untuk kayak upload kayak esai gitu, alasan kalian kenapa mau studi di Australia. Kalau GSR ini kalian kayak jawab pertanyaan yang diberikan oleh pihak imigrasi Australia gitu. Kayaknya ada 4 atau 5 pertanyaan dan kalian tuh harus jawab dengan maksimum jawaban 150 kata gitu, dan dijawab dalam bahasa Inggris. Jadi kalian harus persiapkan dengan matang jawaban-jawaban yang kalian akan berikan, karena itu menentukan juga student visa kalian tuh nanti akan granted atau enggaknya. Lalu yang keempat, aku sangat sarankan kalian apply di sekolah yang kredibel, yang bagus gitu loh teman-teman. Minimal kalau misalnya nggak di university, di college under university, atau misalnya kayak TAFE, atau misalnya college yang memang bagus gitu loh, yang sudah punya nama. Jadi nggak asal-asalan, nggak abal-abalan, nggak murah-murahan gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian asal daftar sekolah, itu kemungkinan visa kalian itu juga akan ketolak, jadi ujung-ujungnya buang-buang uang. Sepengetahuan aku ya, tahun lalu itu tercatat ada 8.000 international student baru gitu yang datang ke sini, sehingga menyebabkan kayak kekurangan tempat tinggal gitu. Jadinya pemerintah Australia sendiri tuh lagi ketat banget sama student visa. Mereka juga nggak mau asal-asalan terima mahasiswa baru untuk datang ke sini, karena dengan alasan yang tadi itu tuh, yang sudah terlalu banyak lah international students-nya. Itu belum ditambah lagi kayak imigran dari visa lain ya. Maka dari itu kalian kalau misalnya mau apply visa ini, aku sangat sarankan apply-lah di sekolah-sekolah yang bagus. Contohnya apa? Contohnya tuh TAFE ya. TAFE itu apa? Itu tulisannya TAVE gitu, TAVE. Jadi kalian bisa search sendiri tuh kayak sekolah kejuruan gitulah, tapi untuk kuliah gitu. Jadi kalau misalnya kalian suka masak,
suka menjahit, suka mesin gitu, kalian bisa lihat program-programnya mereka dan bisa daftar di sana. TAFE itu juga lumayan bagus. Kelima, aku mau bahas tentang jam kerja. Nah, ini menarik nih, jam kerja. Aku harus bekerja, mencari uang. Tapi mohon maaf teman-teman, di student visa yang sekarang, karena sudah tidak COVID lagi, jam kerja kalian dibatasi. Tapi, jam kerja kalian tuh dinaikkan 8 jam lebih banyak kebanding sebelum COVID waktu itu. Dulu hanya 40 jam per 2 minggu, sekarang 48 jam per 2 minggu. Jadi lumayan juga nih, 8 jam dapat uang tambahan. Nah, kira-kira 48 jam itu apa? Maksudnya itu gimana? Maksudnya itu kamu diperbolehkan kerja selama 48 jam per 2 minggu. Entah itu kayak pakai pajak gitu ya, pakai tax gitu ya. Atau kamu kayak bayaran cash. Nah, kalau cash ini, kalau kamu tidak laporkan, itu jadi ilegal, teman-teman. Ya, jadi sebenarnya cash itu nggak salah, boleh-boleh aja kok kamu kerjaan dapat cash, tapi harus dilaporkan. Kalau nggak dilaporkan, itulah yang jadi ilegal. Terus, misalnya nih Kak, aku kerja part-time di restoran selama 48 jam per 2 minggu. Boleh nggak kalau aku nggak kerja, aku nguber gitu loh, kayak jadi kayak driver online gitu. Itu nggak boleh teman-teman, karena kalau kamu kerja kayak jadi driver online itu juga termasuk pekerjaan dan itu masuk ke limit kerja kamu, begitu. Terus ya, misalnya nih, Kak aku tuh pengen magang di perusahaan mana gitu. Boleh nggak aku kerja 48 jam, terus aku magang juga gitu. Nah, magangnya ini, kalian harus lihat magangnya ini itu part dari course kamu nggak? Misalnya contoh ya, kamu lagi ambil program internship gitu, dan kamu magang, dan magangnya ini kebetulan nggak dibayar ya. Kalau misalnya nggak dibayar, itu ikut aturan dari universitasnya. Biasanya dia nggak bolehin kerja mulai dari 120 jam per 6 bulan, sampai 320 jam per 6 bulan, tapi dengan catatan tidak dibayar loh. Kalau kamu dibayar, balik lagi ikut aturan di 40 jam per 2 minggu itu. Begitu. Terakhir, aku mau bahas tentang rekening koran. Mohon maaf sekali ya teman-teman ya, sekarang ini kayaknya kalau misalnya kalian daftar tanpa rekening koran, kemungkinan besar visa kalian juga akan ketolak gitu. Aku bukannya jadi buat down kalian ya, cuman sekarang ini rekening koran adalah yang diwajibkan gitu. Jadi contoh ya, misalnya kalau kalian apply di university mana gitu, terus dapat scholarship gitu, misalnya scholarshipnya ya 35% lah atau berapa, terus rekening koran kalian misalnya sekitar 200 juta, itu kalian coba apply aja. Ya, coba apply aja, walaupun disarankan ya, itu sebenarnya 1 tahun uang kuliah kalian, terus dengan living cost itu sekitar kayaknya 22 ribu sekian, plus tiket pulang, kayaknya kalau misalnya kalian total ya itu startnya dari 350 juta. Tapi kalau misalnya kalian mau memberanikan diri, aduh Kak aku 350 juta nggak ada. Nah, kalian bisa coba nih, misalnya coba kalian apply di top uni-nya di Australia. Terus kalian dapat beasiswa. Nah, tapi kebetulan uang tabungan kalian tuh cuma ada 200 juta gitu di dalam rekening koran kalian. Kalian coba apply aja. Itu kemungkinan besar sih, kemungkinan ya kayaknya menurut feeling ya menurut aku sih masih bisa lah itu untuk diusahakan. Karena bayaran di universitas itu kan mahalnya setengah mati gitu ya. Kalau misalnya kalian di sini cuma buat kerja, kayaknya nggak bakal ketutup juga. Cuman aku bilang lagi ya, kalau misalnya kalian daftar ke university dengan beasiswa 35%, artinya tuh kalian harus masih bayar sekitar 65% kan ya per semester gitu. Itu juga biayanya tinggi sekali teman-teman. University of Sydney contohnya, itu per semester bisa sampai $30,000 gitu kalau misalnya kalian bayar full. Aku nggak tahu nanti update-nya seperti apa, jadi kalian bisa bayangkan walaupun kalian sudah dapat beasiswa saja gitu, misalnya andaikan beasiswanya setengah saja, itu kalian masih harus bayar lebih dari 15 ribuan, $15,000 per 6 bulan gitu. Itu sulit sekali sih menurut aku. Jadi ya banyak pertimbangan juga makanya untuk apply student visa di kala-kala sekarang gini. Karena dari kalau misalnya kalian mau bekerja
dari student visa itu menurut aku kurang ya. 48 jam itu nggak cukup. Terus bayar uang kuliah juga mahal. Belum lagi kalau misalnya kalian sakit di sini, terus juga biaya hidup di sini juga semakin lama semakin tinggi. Jadi kalian harus pertimbangkan begitu. Tapi menurut aku tetap bisa sih untuk dicoba kalau misalnya kalian mau gitu ya. Nanti aku kasih update selanjutnya gimana sih caranya dari student visa itu sampai ke PR nanti. Itu nanti aku akan jelasin di video selanjutnya. Oke, sekian update student visa terbaru dari aku. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar atau DM di Instagram aku. Sampai jumpa di video selanjutnya.